Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, 'Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu.' Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. 2 pemimpin berjuang untuk merebut suara kita. Sepanjang hidup kita harus memilih 2 pemimpin itu, antara Yesus atau setan. Seseorang meminta hal-hal yang sulit, sementara seseorang lain meminta hal-hal yang mudah. Yesus berkata, "Kamu harus belajar mengendalikan keinginanmu." Sementara itu setan berkata, "Biarkan dirimu pergi, lakukan sesukamu." Yesus berkata, "Tuhan terkadang mengirimkan salib ke dalam hidupmu. Kamu harus belajar memikulnya seperti yang aku lakukan." Setan berkata, "Kamu harus marah kepada Tuhan karena salib dan rasa sakit. Kamu pantas diperlakukan lebih baik dari itu." Yesus berkata, "Kamu harus memikirkan orang lain terlebih dahulu." Sementara itu setan berkata, "Jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, tidak ada orang lain yang akan memikirkannya." Yesus berkata, "Surga lebih penting daripada bumi." Setan berkata, "Surga adalah mimpi dan imajinasi yang tidak dapat kamu lihat. Bersikaplah praktis, ambil dan gunakan dan nikmati apa yang kamu lihat sekarang." Yesus berkata, "Pikirkanlah dulu jiwamu, lalu tubuhmu. Jiwa lebih penting." Sementara itu setan berkata, "Tubuh adalah semua yang kamu miliki. Lupakanlah tentang jiwa yang tidak bisa kamu lihat." Yesus berkata, "Jangan bodoh dan gunakan semua energimu untuk mendapatkan semakin banyak kekuasaan, uang, dan ketenaran." Setan berkata, "Omong kosong. Uang, kekuasaan, dan ketenaran adalah satu-satunya hal yang membuat hidup ini layak untuk dijalani." Saudara dan saudari terkasih, jadi begitulah kita. Yesus menjanjikan kita surga setelah kematian, sementara
setan menjanjikan kita surga di bumi. Pada penghakiman di hari terakhir, Yesuslah yang akan melakukan penghakiman, bukan setan. Sebaiknya kita berada di sisi yang benar. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.